Saudara, berdasarkan penghitungan suara sementara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, artis Nafa Urbach yang merupakan calon legislatif untuk Dapil Jawa Tengah 6, memimpin sementara perolehan suara. Meski memimpin sementara perolehan suara melalui Instagramnya, Nafa bilang, sabar ya, masih belum selesai penghitungannya. Nafa juga terlihat sering mengunjungi daerah di Jawa Tengah dan fokus pada bidang kesenian dan budaya. Nafa Urbach maju menjadi caleg dari Partai Nasdem bersaing di daerah pemilihan Jawa Tengah 6, di antaranya meliputi Kabupaten Magelang, Purworejo, dan Temanggung. Saya begitu luar biasa. Berdasarkan penghitungan sementara KPU RI di tanggal 17 Februari 2024 pukul 19.30, artis Nafa Urbach yang maju dari Partai Nasdem unggul dari 7 caleg lain di Dapil Jateng 6. Nafa Urbach memperoleh jumlah suara 44.016 maksud kami. Data yang masuk ke KPU sekitar 74% lebih. Caleg lain dari kalangan artis yang mendapat suara cukup banyak berdasarkan penghitungan suara di KPU adalah Uya Kuya yang maju di daerah pemilihan DKI Jakarta II. Dalam kampanyenya, Uya Kuya sering menemui emak-emak bersama sang istri Astrid yang juga menjadi caleg. Bahkan setiap kampanye, Uya Kuya bilang pilih caleg yang datang ke masyarakat, jangan hanya spanduknya saja yang muncul. Berdasarkan penghitungan sementara KPU RI tanggal 17 Februari 2024 pukul 19.30, artis Uya Kuya memperoleh jumlah suara 124.665. Sementara Uya Kuya tertinggi ketiga setelah Adiaksa Daud dan Syafruddin Budiman. Data yang masuk baru sekitar 49% lebih. Uya Kuya maju dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Masih dari daerah pemilihan DKI Jakarta II, caleg yang juga penyanyi Once Mekel memperoleh suara yang cukup banyak, bahkan unggul dari beberapa politisi PD Perjuangan petahana. Selama kampanye, Once Mekel juga turut bernyanyi menghibur masyarakat. Dapil DKI Jakarta II sering disebut orang dapil neraka karena persaingan yang sangat ketat di sana. Berdasarkan penghitungan sementara KPU RI di tanggal 17 Februari 2024 pukul 19.30, penyanyi Once Mekel yang maju dari PD Perjuangan memperoleh suara 85.247. Meski belum unggul, tetapi suara Once menyalip caleg PD Perjuangan petahana seperti Eriko Sotarduga dan mantan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Untuk sementara, Masinton Pasaribu unggul di DKI Jakarta II, data yang masuk baru sekitar 49%. Saudara, membahas soal artis yang berpotensi lolos ke Senayan pada pemilu 2024, saat ini kami sudah bersama dengan caleg dari Partai Nasdem untuk Dapil Jawa Tengah 6, Nafa Urbach, dan juga pengamat politik dari Indo Strategik, Ahmad Khairul Umam. Selamat petang, Mbak Nafa, Mas Umam. Selamat petang, Mas Ibrahim. Dengan Ibrahim, Mbak Nafa. Ya, halo. Mbak Nafa, gimana? Masih deg-degan nggak melihat rekapitulasi suara di KPU? Masih. Kenapa? Kan sudah tinggi loh suaranya Mbak Nafa. Betul, tapi kan memang sekarang ini masih 74% ya, masih belum 100%. Kita juga masih mengumpulkan data C1-nya supaya tetap waspada, tetap aman, karena bagaimanapun suara itu kan harus dijaga, harus dikawal gitu. Jadi akan lebih santai dan lebih sedikit lega kalau seandainya 100% udah terpenuhi semuanya. Ngomong-ngomong, hitungannya berapa sih untuk bisa lolos ke Senayan dari Jateng 6, Mbak Nafa? Ada gambaran nggak sih? Iya, jadi kalau untuk di Jateng 6 itu kita ada 8 kursi dan sekarang ini sampai detik ini aku ada di ranking ke-7. Oh, agak ujung tanduk tapi masih aman ya? Ya, masih aman sih, tapi tetap aja deg-degan karena di ujung tanduk. Oke. Pepet-pepetan ini. By the way, apa sih Mbak Nafa yang ditawarkan ke publik sampai banyak yang percaya pada Anda, Mbak Nafa? Mungkin kalau dilihat bahwa aku di sini masih sangat newbie ya, masih pendatang baru karena
calon-calon yang lainnya dari partai lain itu kebanyakan adalah incumbent yang memang sebelumnya sudah menjabat 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang 4 kali juga seperti Pak Sujadi dari PDIP gitu. Jadi dengan aku memperoleh suara 44.000 itu, saya rasa itu adalah sudah sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali, di mana masyarakat sungguh amat ingin suasana yang baru atau menaruh kepercayaan kepada aku sendiri gitu. Jadi ini adalah suatu opportunity juga, tapi ini juga suatu beban yang aku juga mempunyai tanggung jawab besar ke depannya dan bagaimana supaya bisa mewujudkan semua aspirasi dari masyarakat ke depannya. Ini kalau misalkan lolos nanti hasil resmi dari KPU, rencananya mau di pos mana? Komisi berapa, Mbak Nafa? Dari kemarin sih kita udah ngomong ya, aku Hmm. sempet ngobrol sama Ibu Reri Lestari Murdiat, yang Ibu juga wakil MPR, dan Ibu juga salah satu mentor aku juga di Mm-mm. Nasdem, juga ada Pak Sugeng Prawoto, Oke. ada Kak Amelia Anggraini juga, dan tadi kita baru ngobrol-ngobrol, Mm-mm. terus kemungkinan aku di Komisi 10. Pendidikan. Ya, pendidikan, tapi ada kebudayaan, ada Oke. pariwisata. Karena memang kalau di Magelang ini kesenian dan kebudayaan dan pariwisatanya kan besar sekali. Jadi itu Hmm. mungkin bisa dikembangkan kemudian hari. Oke, menarik nanti apa yang ditawarkan pada publik dari sektor pendidikan, pariwisata oleh seorang Nafa Urbach. Tapi sebelumnya kita akan tanya ke Mas Umam. Mas Umam, bagaimana Anda melihat ini fenomena artis nyalek dan tak main-main mendulang suara yang begitu besar? Contohnya Nafa Urbach, Mas Umam. Iya, Mas Ibrahim, ini bukan fenomena baru dan ini seringkali berulang karena bagaimanapun juga kawan-kawan artis tentu memiliki sejumlah kekuatan, terutama terkait dengan pengaruh dan popularitas. Dan kalau misalnya kita bicara rumus dari elektabilitas, tentu harus memiliki basis popularitas yang kemudian popularitas tentu harus linier dengan ketersukaan atau likability, dan kemudian kalau misal digarap secara optimal dengan sosialisasi, dengan door to door canvassing, maka kemudian bisa berubah menjadi electability atau keterpilihan. Nah, di dalam konteks ini diakui atau tidak, kawan-kawan artis tentu memiliki luxury yang jauh berbeda dibanding dengan caleg-caleg konvensional pada umumnya. Karena bagaimanapun juga visibilitas dan juga expose media dari para kalangan artis, baik melalui film, musik, sosial media, Hmm. setidaknya itu adalah memiliki ruang engagement, Oke. social engagement, termasuk political engagement yang luar biasa. Nah, kalau misal kemudian ini di backup dengan logistik yang memadai, Hmm. sosialisasi yang memadai, tentu akan menjadi sebuah mesin politik yang Oke. cukup. Tapi kan artis yang nyalek banyak, Mas Umam. Apa yang Ya. harus jadi pembeda agar bisa eye catching, bisa menarik simpati publik? Ya, memang masing-masing memiliki tingkat Hmm. perbedaan ya. Tentu akan bergantung pada level dalam konteks dapil. Tentu dapil memiliki karakteristik yang berbeda, cukup beragam. Tetapi kalau misal kemudian bagaimana pendekatan dengan menunjukkan lokalitas, termasuk dalam konteks ini adalah kearifan lokal yang kemudian bisa ditonjolkan, dan kemudian lagi-lagi kampanye terbaik adalah face to face, dan Oke. ini merupakan strategi yang paling jitu. Memang per hari ini engagement melalui sosial media itu juga cukup efektif, tetapi di dalam konteks elektoral, apalagi kemudian kita bicara dalam konteks murni elektoral, Oke. maka kampanye terbaik adalah face to face campaign. Nah, Hmm. kalau kemudian itu bisa Oke. dilakukan, keyakinan Mbak Nafa misalnya punya elektabilitas di angka sampai 44.000, bahkan kemudian nanti bisa tembus 50.000 misalnya, Hmm. hampir mustahil kalau misal kemudian tidak pernah turun dengan intensitas yang tinggi Hmm. ke basis pemilih loyalnya. Oke. Nah, Kita kalau juga spill ya Instagramnya Mbak Nafa, banyak langsung turun gunung face to face dengan warga. Emang nah, itu strateginya disiapkan seperti itu Mbak Nafa ya? Ya, salah satu memang kita tidak bisa hanya menonjolkan popularitas seperti yang tadi Mas bilang bahwa kita tidak hanya cukup menjadi seorang selebriti dan kita mengandalkan popularitas kita. Tapi bagaimanapun juga bagaimana caranya supaya masyarakat tidak saja mengenal kita dan kita populer di depan masyarakat, Hmm. tapi apakah masyarakat juga menyukai kita dan setelah menyukai masyarakat
baru mencoblos kita. Dan salah satu strategi yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengenal dari masyarakat di Dapil 6. Kalau di Dapil 6 itu kan banyak sekali ya keseniannya, pariwisatanya, komoditas apa aja yang dihasilkan di Dapil 6. Nah, di situ juga sangat amat mengajari saya untuk terus belajar apa yang ke depannya nanti bisa dikembangkan, apa yang nanti ke depannya bisa diajak kerjasama, dan apa ke depannya nanti yang bisa dimajukan, dan aspirasi apa yang nanti akan didahulukan, seperti itu. Jadi memang pendekatan masyarakat itu kalau di Jawa Tengah sendiri itu pentingnya bukan main, Mas, karena kalau di Jawa Tengah itu orang-orangnya kan kayak Andap Asor, Lembah Manah gitu. Jadi cara-cara yang tradisional itu mereka justru malah lebih apa ya, lebih bisa mengena ke hati gitu. Kalau Nggak kultural bisa pasti kita tentu kalau sangat mengenal Jawa Tengah ya, kampung halaman juga Iya, Mbak Nafa ya. Jadi itu betul. strateginya tentu akan lebih matang. Tapi apa sih yang ditawarkan soal program visi misi ke depan? Nanti kita akan bahas usai jeda ya, Mbak Nafa, Mas Umam. Ya. Tetap bersama kami di Kompas Petang.